Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faya ibadallah usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka fa idza sa'alta fas'alillah fa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa law ijtama'at 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, rawahu Tirmidzi.
Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang mampu kita ucapkan selain alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyak kesempatan, begitu banyak waktu, begitu juga nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang paling besar di dunia ini yang kita rasakan selain nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan nikmat iman tersebut Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kaki kita, menggerakkan langkah kita untuk bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di masjid ini dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian seluruh ibadah yang kita laksanakan. Ketika kita bangun dari tidur, kita menjalankan sahur, lalu sekarang kita mengadakan yang namanya puasa Ramadan, dan tentunya dari semua ibadah itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita laksanakan ini kelak di akhirat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, yang dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang bukan hanya dengan air mata, bukan hanya dengan keringatnya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berjuang dengan nyawa dan darahnya untuk mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju pada zaman yang penuh dengan cahaya iman ini, yaitu ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah pada umumnya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka carilah bekal itu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Begitu juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa dari hambaku yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar pada setiap permasalahan-permasalahan hidup yang dia miliki. Kita sebagai manusia pasti memiliki semua masalah-masalah yang ada di hidup di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi jika sekiranya manusia ingin dikeluarkan dari permasalahan hidupnya, kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kemudahan-kemudahan pada setiap urusan-urusannya. Setiap kita ada urusan yang sulit tidak bisa kita selesaikan, maka kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, maka Allah lah yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Itulah kunci dari sebuah kehidupan yang harus dijalani bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita yang pertama dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya adalah man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang mengerjakan satu amal soleh min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, yang pada saat itu juga laki-laki atau perempuan itu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang lebih baik daripada itu. Walanajziyannahum ahsani ma kanu ya'malun,
dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang dia kerjakan dari awal, ketika nanti di akhirat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang kedua di surat Ibrahim ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'malahum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwad dhalalul ba'id. Yang artinya adalah mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman serta tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'malahum karamadin ishtaddat bihi. Ketika dia beramal saleh maksudnya, karamadin ishtaddat bihi, amalnya itu seperti sebuah tiupan debu. Atau di sisi yang lain dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya karamadin ishtaddat bihi seperti kapas yang ditiup oleh seorang. Ketika dipegang, ditiup, maka itulah seperti amalan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwad dhalalul ba'id. Yang semua itu tidak ada manfaatnya ketika dia di dunia, dan semua itu adalah satu kesesatan yang sangat jauh sekali. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari dua ayat ini kita bisa melihat bahwasanya di antara banyak kaum muslimin yang belum mengetahui syarat diterimanya sebuah amal solih. Jika kita beramal, sudahkah kita mengira-ngira atau bahkan yakin dengan amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka setidaknya kita bisa melihat 3 syarat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita beramal soleh itu, bagaimana syaratnya jika amal soleh itu ingin diterima. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis qudsi yang sangat panjang, di sana dijelaskan bahwasanya satu amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berlandaskan ayat yang telah dibacakan di awal tadi. Masalul ladzina ya'malahum min dzakarin aw unsa. Jadi perumpamaan orang-orang yang senantiasa beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min. Syarat yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia beramal soleh, dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hayhata hayhata lima tu'adun. Jauh sekali, sangat jauh sekali dengan apa yang engkau inginkan atau yang engkau harapkan itu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai contoh saja, pada beberapa tahun yang lalu, jauh di sana ada seorang perempuan atau seorang wanita yang di sana mengabdikan dirinya untuk fakir miskin, yang kita kenal dengan Bunda Teresa. Ketika Bunda Teresa ini mendekatkan dirinya pada kaum fakir miskin, memberikan hartanya jika dia punya, memberikan makanan, memberikan pakaian, serta memberikan harta-hartanya kepada orang-orang fakir miskin. Ketika ditanya oleh orang-orang fakir miskin yang ada di sana, wahai Bunda Teresa, kenapa engkau melakukan semua ini padahal engkau beragama non-muslim, Nasrani? Maka kata Bunda Teresa, aku ingin mendekatkan diriku di sisi Tuhan dengan mendapatkan seluruh kebaikan yang apa yang aku lakukan pada hari ini. Maka jika kita pandang dengan kacamata muslim, dengan kacamata orang-orang beriman, semua itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada beberapa tahun yang lalu kita bisa melihat kabar yang sempat viral di media sosial bahwasanya pesepak bola yang bernama Cristiano Ronaldo pun juga melelang sepatu emasnya dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ketika ditanya, jawabannya pun sama, ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan amal baiknya ketika di akhirat nanti. Inilah dari 2 contoh yang kita sampaikan pada hari ini, mengetahui bahwasanya syarat diterimanya seorang
Syarat diterimanya sebuah amal itu dari seorang adalah harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa jika harus menjadi seorang yang non muslim dia akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, hayhata hayhata lima tu'adun. Tidak bisa diterima oleh karena semua itu. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'atur rasul, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di hadis yang lain dari Aisyah dikatakan bahwasanya man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa di antara kaum muslimin yang jika melakukan satu amal tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah dalam hadis itu mengatakan fahuwa raddun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu pun ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini berkaitan tentang dengan puasa kita, ibadah kita, keseharian kita. Sudahkah kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita? Baik itu berperilaku kepada tangga kita, baik itu mengucapkan kata-kata kita kepada orang lain. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata kasar tatkala berkata-kata kepada tetangga atau sama muslim? Maka jawabannya tidak. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang makan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kirinya ataukah dengan tangan kanannya? Maka perlu kita contoh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik teladan atau sebaik-baik contoh yang harus kita ikuti bersama. Kemudian yang terakhir adalah syarat yang terakhir adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akhlisu a'malakum lillahi. Ikhlaskanlah amalmu karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa lahu. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima satu amal yang didasarkan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima satu amal kecuali didasarkan dengan rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita jaga niat puasa kita, bukan hanya mengikuti tradisi tahunan ketika kita menjalankan ibadah puasa, tapi niatkan seluruh amal ibadah kita ketika puasa hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beribu-ribu rakaat kita lakukan, meskipun berbulan-bulan kita berpuasa, tetapi jika niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hayhata hayhata, semua itu jauh dari harapan yang diharapkan manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah dari sekian banyak syarat diterimanya amal soleh kita. Maka yang harus kita jaga adalah yang pertama, tetap menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga akidah kita agar senantiasa selama kita hidup di dunia ini hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita yang masih sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini. Kita jalani hari-hari kita dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perbaiki amal baik kita tatkala kita berada di akhirat kelak. Dan juga yang kedua, kita selalu mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang diperintahkan Nabi itu pun juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebaik-baik contoh yang harus kita ikuti. Dan yang terakhir adalah syarat yang ketiga adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun berat kita rasakan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan yang lebih baik kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang didasarkan dengan ikhlas. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن رواه البخاري ومسلم. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan adanya 3 syarat diterimanya amal solih itu tersebut yang sudah kita ketahui bersama, mari kita melaksanakan semua persyaratan-persyaratan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai diterimanya amal solih kita. Kita menjalankan 3 syarat tadi. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mutaba'atur Rasul, senantiasa mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik kesehariannya maupun dalam hal ibadah. Dan yang ketiga adalah menjaga keikhlasan kita. Karena pada syarat yang ketiga inilah semua amal itu bisa diterima ataupun tidak diterima, semua sesuai dengan ikhlas itu sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai penutup mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga iman kita, yang dimana di akhir ini atau di akhir zaman ini begitu banyak fitnah yang kita rasakan. Dengan adanya sebagai macam fitnah yang harus kita hadapi, yang benar bisa jadi salah dan yang salah pun bisa jadi benar. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diistiqomahkan dalam jalan yang lurus, agar senantiasa ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan predikat yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina hadha wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina ya rabbal alamin. Allahumma aslih shababal muslimina ya rabbal alamin. Allahumma aslih shababal muslimina ya rabbal alamin. Allahumma aslih shababal muslimina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina wal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina wal mustad'afina fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.